Halo teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Kalian siap? Pernah nggak sih teman-teman semuanya membeli barang yang buatan luar negeri tetapi dibelinya di dalam negeri? Nah, itu merupakan konsep dari perdagangan internasional yang mana adanya perdagangan internasional itu memungkinkan barang buatan luar negeri itu bisa masuk ke dalam wilayah tertentu. Contohnya, kita membeli barang atau makanan. Makanan kan itu banyak ya, yang dihasilkan dari produksi luar negeri, entah dari Korea, Amerika, Cina, dan lainnya. Tetapi kan, pasar di Indonesia, di supermarket misalnya, nah itu kan melewati mekanisme perdagangan internasional. Nah, jadi pada kali ini kita akan mendefinisikan lebih detail apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara dan melintasi wilayah. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara detail ekspor dan impor. Perbedaannya kalau ekspor adalah barang keluar dari suatu negara ke negara lain. Jadi, misalkan orang Indonesia ingin menjual produknya ke Korea, itu namanya orang Indonesia sedang ekspor barang X ke Korea. Kalau impor, itu kebalikannya. Barang masuk ke Indonesia atau barang masuk ke dalam negara tertentu. Contohnya, barang Korea masuk ke Indonesia, misalkan mie Samyang. Itu namanya Indonesia sedang impor mie. Jadi, itu ya perbedaan antara ekspor dan impor yang merupakan konsep utama dari perdagangan internasional. Nah, jadi kita akan membahas kira-kira apa sih akibat dari dilaksanakannya perdagangan internasional itu? Di antara akibat perdagangan internasional, yang pertama adalah adanya pertukaran barang dan jasa ya. Ini sudah pasti, karena perdagang itu kan mempertukarkan barang atau jasa dengan uang atau dengan metode alat pembayaran. Yang kedua, akibat dari adanya perdagangan internasional adalah pertukaran sumber daya atau faktor produksi. Jadi, tidak heran kalau sekarang banyak sekali warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, orang Indonesia bekerja di luar negeri. Itu kita sebut sebagai pertukaran sumber daya atau faktor produksi. Itu merupakan imbas dari dilaksanakannya perdagangan internasional. Jadi, tidak hanya barang saja yang dijual, tetapi sumber daya juga termasuk perdagangan internasional. Yang ketiga adalah perluasan teknologi. Jadi, misalnya Indonesia ini masih belum ada teknologi kereta cepat. Kita impor dari luar negeri, nah itu kan masuk ke perdagangan internasional. Jadi, teknologi dari luar negeri itu bisa merambat ke Indonesia yang notabene mungkin tidak semaju negara-negara di luar sana dalam mengadopsi teknologi. Nah, yang keempat adalah munculnya kerjasama ekonomi antar negara. Jadi, keempat ini adalah akibat dampak dari dilaksanakannya perdagangan internasional antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari dilaksanakannya perdagangan internasional. Nah, manfaat yang pertama adalah sejumlah barang yang awalnya tidak bisa terpenuhi bisa diatasi dengan perdagangan internasional. Jadi kan di dunia ini ada negara dengan iklim tropis dan subtropis. Pasti nanti banyak karakteristik tumbuhan atau tanaman yang hanya bisa hidup di tropis, tetapi tidak bisa hidup di subtropis. Nah, nanti biasanya untuk negara yang ada di subtropis, ketika ingin membeli produk dari negara tropis, itu bisa diatasi dengan melakukan perdagangan internasional. Itu contoh sederhananya. Manfaat perdagangan internasional yang kedua adalah peningkatan devisa. Devisa bisa meningkat itu karena perdagangan internasional sebagai hasil dari melakukan ekspor. Jadi, kalau misalkan orang Indonesia itu melakukan ekspor, kan nanti penghasilan dalam bentuk mata
uang negara lain. Misalnya dolar, jadi nanti cadangan devisa itu bisa meningkat. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah peningkatan pendapatan nasional atau negara. Dan yang terakhir, manfaat dari perdagangan internasional adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas aktivitas lalu lintas barang perdagangan internasional. Sebelum melakukan perdagangan internasional, tentunya yang pertama kita harus melakukan kontrak perdagangan internasional. Gunanya apa? Guna dari kontrak perdagangan internasional ini dijadikan sebagai landasan di mana hal ini menjadi bagian hukum yang sangat penting untuk menyatukan hubungan antara pihak dalam lingkup internasional. Selanjutnya, terminologi penyerahan barang. Terminologi penyerahan barang itu apa sih? Jadi, terminologi penyerahan barang itu berarti istilah-istilah mengenai penyerahan barang. Terminologi penyerahan barang ini terdapat dalam Incoterms atau International Commercial Term yang merupakan trademark milik International Chamber of Commerce atau ICC. Incoterms adalah suatu kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam hal perdagangan internasional yang berisi tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli berhubungan dengan pengiriman barang. Apa tujuan dari Incoterms ini? Incoterms memiliki tujuan utama yaitu menghindari, mengurangi, atau bahkan meniadakan terjadinya ambiguitas atau perbedaan interpretasi ketika terminologi tersebut dipakai di dalam kontrak. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran perdagangan internasional. Pembeli atau yang disebut importir berhak atas barang yang dibelinya dan berkewajiban menyerahkan uang pembayaran. Sementara itu, penjual atau disebut eksportir berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran. Dalam pembayaran internasional, suatu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lainnya di pasar valuta asing atau falas. Untuk melakukan pembayaran internasional dapat menggunakan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan pembayaran tunai atau cash payment. Apa sih pembayaran tunai itu? Pembayaran tunai atau cash payment merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir.